Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Jadi di trigonometri ini ada dua satuan dalam pengukuran sudut. Yang pertama ukurannya dalam derajat, yang kedua ukurannya dalam radian. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada lingkaran dengan satu putaran penuh. Besar lingkaran dengan satu putaran penuh adalah 360 derajat. Lalu yang kedua, di sini juga ada 1/4 putaran atau besarnya adalah 90 derajat. Dan yang ketiga di sini ada 1/6 putaran lingkaran dengan besarnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat lingkaran yang besar ini. Di sini lingkaran ini titik pusatnya adalah O dengan jari-jarinya adalah R. Nah, sekarang kita akan mengisi jari-jari lingkaran O adalah R. Panjang busur PQ yang ini besarnya sama dengan R. Lalu sudut POQ ini besarnya sama dengan 1 radian, atau alfa sama dengan alfa besar sudut POQ sama dengan 1 radian. Keliling dari lingkaran rumusnya adalah 2VR. Panjang busur OP berarti OP adalah R itu jari-jari setara dengan nilai jari-jari. Selanjutnya besar satu putaran lingkaran ini adalah 360 derajat. Nah, kita tahu bahwa panjang busur OP dibagi keliling lingkaran hasilnya akan sama dengan alfa dibagi besar sudut satu putaran. Nah, sekarang kita lihat panjang busur OP yang ini dibagi keliling lingkaran hasilnya akan sama dengan alfa dibagi besar sudut satu putaran. Sama kan hasilnya? Nah, sekarang kita akan tulis panjang busur OP di sini adalah R, maka kita tulis R. Lalu keliling lingkarannya adalah 2VR. Keliling lingkaran 2VR, kita tulis 2VR. Alfa di sini adalah 1 radian, berarti kita tulis 1 radian. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Nah, maka ini jika kita kali silang, kita akan mendapatkan nilai radiannya. 360 derajat dikali R menjadi R dikali 360 derajat per 2VR. Sama dengan 1 radian. Nah, di sini masih bisa dicoret ya. 360 derajat dicoret menjadi 180. Lalu ini juga dicoret, maka sisanya adalah 180 derajat per V sama dengan 1 radian. Nah, di sini kita dapat nilai 1 radian adalah 180 derajat per V. Nah, selanjutnya dari sini masih kita bisa otak-atik ya. Kita kali silang agar kita bisa mendapatkan 1 derajat. V dikali 1 radian. Nah, sekarang kita ubah di sini saja ya. 180 derajat per V sama dengan 1 radian. 180 derajat masih bisa kita ubah menjadi 1 derajat dikali 180 per V sama dengan 1 radian. Nah, di sini kita bisa membuat 1 derajatnya menjadi sendiri agar menemukan nilai derajatnya. Maka derajat sama dengan V dikali 1 radian menjadi V radian per 180 derajat per 180. Maka di sini kita mempunyai dua nilai. Untuk 1 radian rumusnya adalah 180 derajat per V. Lalu untuk 1 derajat rumusnya adalah V radian per 180. Nah, di sini kita punya soal, ubahlah 30 derajat ke dalam radian dan ubahlah 1/3 V radian ke dalam derajat. Nah, di sini bisa kita jawab. Yang pertama adalah mengubah 30 derajat ke dalam bentuk radian. 30 derajat ini bisa kita ubah menjadi 30 dikali 1 derajat. Sebelumnya kita sudah tahu nilai dari 1 derajat adalah V radian per 180. Maka kita ganti menjadi 30 dikali V radian per 180. Nah, di sini 30 per 180 bisa langsung kita ubah menjadi 1/6 V radian. Atau boleh juga kita menulis 1/6 V saja.
Selanjutnya yang B ini yang diketahui sepertiga V radian yang akan kita ubah menjadi derajat. Nah, di sini kita juga tahu nilai dari V radian adalah 180 derajat per V, maka kita bisa ganti sepertiga V 1 radian nilainya adalah 180 derajat per V. Maka ini bisa langsung kita kerjakan. V-nya dicoret, 180 dibagi 3 menjadi 60 derajat. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung saja sepertiga V langsung kita ubah menjadi sepertiga dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Lalu misalnya soal lain ya, setengah V misalnya kayak gitu. Mau kita ubah ke dalam derajat, berarti langsung saja V-nya ini kita ubah menjadi 180 derajat. Maka setengah dikali 180 derajat, maka hasilnya adalah 90 derajat. Misalnya contoh soal lain, 0,5 V. Ini 0,5 V diminta diubah ke dalam derajat. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ini V-nya langsung kita ubah saja menjadi dikali 180 derajat. Maka 0,5 menjadi 5/10, V-nya dikali 180 derajat. Nah, ini dicoret, 5 dikali 18 menjadi 90 derajat. Berarti nilai dari 0,5 V sama dengan 90 derajat. Sama dengan contoh soal yang A, di sini bisa kita langsung, ini kan 30 derajat. 30 derajat kalau kita mau dengan cara langsung, berarti derajat ini bisa kita ubah menjadi 30 derajat dikali 1/180 derajat per V. Berarti ini dicoret, ini 3/18, 1/6 V. Seperti itu ya. Misal contohnya 60 derajat. Contoh lainnya 60 derajat. 60 derajat ini mau kita pindahkan ke dalam V, maka kita langsung 60 derajat per 180 derajat V. Maka jawabannya adalah sepertiga V. Di sini radian tidak perlu ditulis, sampai sini paham kan? Selanjutnya kita masuk ke trigonometri. Trigonometri ini adalah nilai perbandingan yang dikaitkan dengan sebuah sudut. Nah, di sini ada segitiga. Segitiganya adalah siku-siku dan ini adalah sudutnya alfa, bisa juga sudutnya berbentuk beta atau gamma. Nah, di sini perbandingan trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, ini penyingkatannya. Sinus disingkat sin, kosinus kos, tangen tan, kotangen cot, sekan sekan, kosekan kosekan. Nah, ini ada segitiga. Garis yang berada di depan sudut adalah garis Y. Lalu garis yang tegak lurus Y adalah garis X. Dan garis yang miring adalah garis R. Garis Y selalu berada di depan sudut. Jika sudutnya adalah yang ini, maka garis Y-nya adalah yang bawah. Karena sudutnya adalah yang ini, berarti garis Y-nya adalah yang ini. Nah, selanjutnya untuk rumus sinus adalah Y per R. Y dibagi R. Untuk rumus kosinus adalah X per R, berarti X dibagi R. Nah, untuk rumus tan adalah Y per X, berarti Y dibagi X. Selanjutnya di sini ada kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin, maka di sini sinnya Y per R, berarti kosekannya adalah R per Y. Sekan kebalikan dari cos, berarti sekannya adalah R per X, dan kotangen kebalikan dari tan, berarti kotangennya adalah X per Y. Nah, kalian hanya cukup menghafal rumus sin kostannya saja, kosekan sekan kotangannya mengikuti. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara menghafal cepat rumus sin kostannya. Nah, sekarang lihat tangan saya. Di sini ada jempol, ada telunjuk dan jari tengah. Di sini untuk jempol saya gunakan sin ya, sin kostan, kotangen, sekan, kosekan. Sekali lagi, sin, kostan, kotangen, sekan, kosekan. Kalian boleh coba di rumah ya. Sin itu jempol, kos itu telunjuk, tan itu jari tengah. Maka kalau dibalik, kotangen, sekan, kosekan. Berarti kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, dan kotangen kebalikan dari tan. Seperti itu ya.
Nah, di sini misalnya ada soal, ada sebuah segitiga, ini sudutnya, segitiganya siku-siku, di sini angkanya 4, di sini 3, di sini 5. Yang ditanya adalah nilai trigonometrinya. Berarti yang ditanya sin, kostan, kotangen, sekan, kosekannya kan. Nah, untuk bisa menjawab nilai trigonometrinya kita harus tahu x-nya ini berapa, y-nya ini berapa, dan r-nya ini berapa. Di sini nilai y-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena nilai y adalah garis yang berada di depan sudut. Sudutnya adalah ini, garisnya adalah ini. Berarti ini adalah Y. Selanjutnya, X-nya adalah 4. X itu adalah garis yang tegak lurus dari Y, 4. Dan sisanya atau yang miring adalah R. R-nya adalah 5. Nah, di sini kita sudah dapat Y-nya 3, X-nya 4, R-nya 5, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai trigonometrinya. Untuk sin alfa rumusnya adalah Y per R, berarti 3/5. Selanjutnya cos alfanya adalah X per R, berarti 4/5. Tan alfanya adalah Y per X, berarti 3/4. Nah, selanjutnya kosekan, sekan, kotangannya kebalikannya. Kosekan kebalikan dari sin, kan tadi kita sudah belajar ya dengan menggunakan jari. Sin, kostan, kotangen, sekan, kosekan. Kosekan letaknya di sini berarti kebalikan dari sin. Sekan letaknya di sini berarti kebalikan dari kos. Kotangen letaknya di sini berarti kebalikan dari tan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari kosekannya berapa. Kebalikan dari sin berarti 3/5 dibalik menjadi 5/3. Sekan kebalikan dari kos berarti 4/5 dibalik menjadi 5/4. Tangan kebalikan dari kotangan maksudnya. Kotangan kebalikan dari tan berarti dibalik menjadi 4/3. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Di sini yang diketahui adalah tangen. Tangen alfanya 15/8. Yang jadi pertanyaannya adalah nilai trigonometri yang lain. Berarti di sini yang ditanya adalah berapa sinnya, kosnya, kotangannya, sekannya, kosekannya. Karena tannya kan sudah diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah tan sama dengan 15/8. Kita tahu rumus dari tan adalah Y per X. Nah, sekarang kita gambar segitiganya, segitiga siku-siku. Y kalau di sini sudutnya, maka nilai Y-nya adalah di sini. Lalu X-nya adalah 8. Di sini R-nya belum diketahui, maka kita cari dengan menggunakan Pitagoras. R sama dengan 15 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti di sini 225 dikurang 64 sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 kan 17. Berarti kita dapat nilai R-nya adalah 17. Nah, karena nilai Y, X, dan R-nya sudah diketahui, maka kita bisa dengan mudah untuk mencari nilai trigonometrinya. Y per R, di sini Y-nya adalah 15 dan R-nya adalah 17. Selanjutnya cos alfa adalah X per R. Di sini nilai X-nya adalah 8 dan nilai R-nya 17. Selanjutnya tannya adalah yang diketahui. Ini kosekan adalah kebalikan dari sin, maka X per R per Y. R-nya adalah 17 dan Y-nya adalah 15. Sekan kebalikan dari cos, maka dibalik saja 8/17 dibalik menjadi 17/18. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, di sini ada contoh soal lain. Jika titik P di koordinat 5,12 dan alfanya adalah sudut yang dibentuk OP dengan sumbu X positif, tentukanlah nilai sin, tangen, dan kosekannya. Nah, di sini kita harus menggambar dulu titik koordinatnya. Saya buat dulu titik koordinatnya ya. Nah, seperti ini. Tadi di soal dibilang jika titik P-nya 5,12, berarti ini adalah titik P ya. 5,12 dengan X-nya adalah 5, Y-nya 12. Selanjutnya, alfa adalah sudut yang dibentuk OP, berarti ini adalah O, 0,0. Alfa adalah sudut yang dibentuk OP dengan sumbu X positif, berarti di sini alfa
berarti ini alfa ya nih. Sumbu X positif, berarti ini kan X-nya positif. Kalau yang ke kiri kan X-nya negatif. Berarti alfanya adalah dari ini ke sini. Alfa adalah sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X positif. Ini garis OP, ini sumbu X positif, maka inilah alfanya. Jika misal soalnya diganti, dan alfa adalah sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X negatif, maka alfanya adalah yang sebelah sini. Nah, sekarang kita mau pindahkan ke dalam bentuk segitiga. Maka ini segitiganya, ini siku-sikunya, dan ini alfanya. Untuk Y-nya kita sudah tahu ini alfa berarti ini Y, maka Y-nya adalah 12, R-nya adalah 5, X-nya adalah 5, dan R-nya kita cari. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti kan di sini 144. 144 ditambah 25, maka akar dari 169. Maka di sini kita dapat nilai R-nya adalah 13. Nah, kalau udah ketemu nih X, Y, R-nya, udah enak kan? Berarti tinggal kita cari aja deh. Ini R, ini Y, ini X. Maka untuk sin-nya berarti Y per R 12 per 13. Selanjutnya tan berarti Y per X berarti Y-nya 12, X-nya 5, maka 12 per 15, 12 per 5. Selanjutnya untuk kosekan itu kan kebalikan dari sin. Karena sinnya 12 per 13, ya kosekannya berarti 13 per 12, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat ke soal nomor 2. Jika titik P dengan koordinat 5, min 5,12 dan alfanya ini adalah sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X positif, tentukanlah sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, di sini sama ya, seperti cara yang pertama, kita gambar dulu koordinatnya. Nah, ini koordinatnya sudah saya gambar. Nah, kita lihat lagi soalnya. Jika titik P di koordinat min 5,12, berarti min 5,12 ini adalah titik P dengan Y-nya 12, X-nya min 5, min 5,12. Selanjutnya, dan alfa ini, dan alfa adalah sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X positif. Di sini O-nya berarti kita tarik garis ya. Di sini O-nya kita tarik garis. Nah, ini garisnya sudah saya bikin, berarti alfa adalah sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X positif. Berarti ini garis OP, ini X positif, berarti kita mulai dari sini ke sini. Maka ini alfanya adalah sudut tumpul. Kalau yang pertama tadi kan alfanya lancip, kalau yang ini tumpul ya. Nah, kalau kita pindahkan ke dalam segitiga, maka segitiganya seperti ini. Ini siku-siku, ini alfa, lalu Y-nya adalah 12, X-nya min 5, R-nya sama kita cari ya. Berarti R-nya, maaf tadi videonya error, jadi di sini saya akan mengulang dari mencari nilai R. Nah, nilai R ini didapat dari akar Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nilai Y di sini adalah 12, maka di sini Y kuadrat 12 kuadrat, dan nilai X di sini adalah min 5. Maka di sini X kuadrat menjadi min 5 kuadrat. 12 kuadrat menjadi 144, min 5 kuadrat menjadi 25. Maka 144 ditambah 25 adalah 169. Berarti R adalah akar dari 169. Maka nilai R-nya adalah 13. Nilai R-nya sudah dapat 13, X-nya min 5, Y-nya 12. Maka di sini kita bisa dapat mencari sin cos tan kotangan sekannya. Nilai R-nya sudah kita dapat 13 dan diketahui juga nilai Y-nya 12 serta nilai X-nya min 5, maka sekarang kita bisa mencari nilai-nilai trigonometrinya. Untuk sin alfa rumusnya adalah Y per R, berarti nilai Y-nya adalah 12 dan R-nya adalah 13. Lalu untuk cos
Berarti di X per R, berarti X-nya min 5, R-nya 13, maka min 5 per 13. Selanjutnya untuk tan, berarti Y per X, maka Y-nya adalah 12, dan X-nya adalah min 5, maka di sini nilai tan-nya adalah min 12 per 5. Lalu selanjutnya untuk kosekan, kosekan adalah kebalikan dari sin, berarti sinnya 12 per 13, maka kosekannya adalah 13 per 12. Untuk sekan, sekan kebalikan dari cos, berarti karena cosnya min 5 per 13, maka sekannya adalah min 13 per 5. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan kotangan. Kotangan adalah kebalikan dari tan, karena di sini tannya adalah min 12 per 5, maka kalau dibalik menjadi min 5 per 12. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri. Saya akan melanjutkan pembahasannya di part-part seterusnya. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.